Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pranata dengan NPM 2433101810. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya, yaitu hewan jangkrik dengan mata kuliah Ilmu Hayat yang diampu oleh Dr. Prima Wahyu Titisari SSI MSI. Baiklah, di sini klasifikasi jangkrik terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelas Incesta, ordo, dan family. Morfologi jangkrik. Yang pertama, tubuh pipih memanjang warna kecoklatan atau hitam. Yang kedua, antena panjang dan lentur sebagai alat peraba. Yang ketiga, 3 pasang kaki belakang lebih besar untuk melompat. Dan keempat, memiliki sayap, tapi tidak semua jenis sayap bisa terbang. Dan yang terakhir, sayap depan keras melindungi sayap belakang yang tipis. Habitat dan kebiasaan hidup. Habitat jangkrik hidup di lingkungan lembab dan gelap seperti di balik batu, tumpukan kayu, atau tanah datar. Kebiasaan hidupnya, jangkrik aktif pada malam hari atau disebut nokturnal dan berbunyi di siang hari. Mereka adalah hewan omnivora yang memakan dedaunan, serangga kecil, dan bahan organik lainnya. Siklus hidup jangkrik terbagi menjadi 3. Yang pertama, telur, himfa, dan jangkrik dewasa. Manfaat jangkrik. Yang pertama, sebagai pakan burung, ikan hias, dan reptil lainnya. Di beberapa negara, jangkrik diolah menjadi makanan tinggi protein seperti keripik dan tepung. Kandungan proteinnya tinggi dan dianggap lebih ramah lingkungan. Menjadi objek penelitian dalam bidang gizi, lingkungan, dan potensi bisnis. Peran jangkrik dalam ekosistem terbagi menjadi 3, yaitu mengurangi bahan organik dan menyuburkan tanah. Yang kedua, menjadi makanan bagi burung, kadal, katak, dan mamalia kecil. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan rantai makanan dan ekosistem. Teknologi dalam ilmu hayat. Yang pertama, kemampuan lompat jangkrik menginspirasi desain robot melompat dengan meniru mekanis penyimpanan dan pelepasan energi di kaki. Teknologi ini menghasilkan robot ringan, efisien, dan mampu menjelaskan medan sulit seperti lompat gamper atau harp dan robot case. Alat dan bahan pengamatan pada jangkrik. Yang pertama, ada alat, yaitu wadah tertutup, saringan, atau sendok kecil. Dan yang kedua, ada bahan. Bahan terdiri dari telur atau indukan jangkrik, pakan, pasir atau tanah yang lembab, kardus atau erythrai, dan air bersih. Prosedur kerja. Prosedur kerja, yang pertama, siapkan wadah dengan alat, pasir atau tanah untuk tempat tinggal jangkrik. Yang kedua, memasukkan telur atau jangkrik indukan. Dan yang ketiga, beri makan setiap hari sayuran dan dedaunan atau pelet. Semprot air secukupnya untuk menjaga kelembapan. Jaga kebersihan dengan membuang sisa makanan dan kotorannya. Amati dan catat perkembangan jangkrik. Yang terakhir, beri tempat sembunyi dengan potongan kardus atau kertas. Di sini ada tabel pengamatannya. Yang pertama atau minggu pertama, yaitu telur mulai menetas, muncul anakan jangkrik atau nimfa yang masih kecil dan putih. Yang kedua, anak jangkrik mulai bergerak aktif dan tubuhnya mulai agak gelap. Yang ketiga, ukuran tubuh makin besar, kaki belakang terlihat lebih panjang. Yang keempat, nimfa ganti kulit, makin mirip dengan jangkrik dewasa tapi belum mempunyai sayap. Yang kelima, sayap mulai tumbuh kecil, gerakannya cepat dan lincah. Yang keenam, sebagian sudah jadi jangkrik dewasa, jangkrik jantan mulai berbunyi. Dan yang terakhir, semua sudah dewasa, mulai kawin dan bertelur lagi. Kesimpulannya, di kesimpulan ini dari hasil pengamatan diketahui bahwa jangkrik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bertahap setiap minggunya, mulai dari telur yang menetas menjadi anakan jangkrik atau nimfa berganti kulit hingga akhirnya tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Proses ini menunjukkan bahwa jangkrik bisa dibudidayakan dengan perawatan yang sederhana dan rutin. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.